PBSI mengejutkan publik dengan keputusan yang memicu tanda tanya besar. Mengapa Christian Adinata yang berpotensi besar justru ditinggalkan? Nama Christian Adinata belakangan menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta bulu tangkis Indonesia. Kabar mengejutkan datang setelah dirinya mengungkapkan kekecewaan melalui sebuah unggahan di Instagram pada Sabtu, 21 Desember 2024. Dalam unggahan tersebut, Christian merasa seperti telah ditinggalkan oleh PBSI meskipun dirinya merasa telah memberikan banyak kontribusi untuk tim bulu tangkis Indonesia. Pernyataan emosional tersebut berbunyi, "Saya berjuang demi negara tapi mereka meninggalkan saya saat saya hancur. Terima kasih untuk semua kenangannya dan lihat saja nanti." Sebagai pengingat, Christian Adinata adalah salah satu atlet yang terdegradasi dari pelatnas PBSI untuk tahun 2025 mendatang. Artinya, jika ingin tetap berkompetisi di level internasional, ia harus menggunakan biaya sendiri atau mencari dukungan dari pihak lain. Situasi ini semakin menyita perhatian publik ketika wartawan senior Ainur Rohman mengungkapkan melalui platform X bahwa Christian adalah pemain potensial yang pernah menyumbangkan medali emas untuk Indonesia di ajang SEA Games Kamboja tahun 2023. Ainur menyoroti keputusan PBSI yang dianggap mencampakkan Christian di tengah perjuangannya pulih dari cedera. Dalam cuitannya, Ainur menuliskan, "Christian adalah pemain yang punya potensi besar dan ambisi kuat untuk menjadi pemain top dunia. Tapi justru dicampakkan ketika diambang kesembuhan." Ainur juga menyebut nama Taufik Hidayat sebagai sosok yang harus bertanggung jawab atas keputusan ini. Pernyataan tersebut langsung memantik spekulasi dan diskusi di kalangan penggemar bulu tangkis. Nama Taufik Hidayat, legenda bulu tangkis nasional yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua Umum PBSI, memang memiliki peran sentral dalam pembinaan prestasi, termasuk pelatnas. Namun, keterlibatan langsung Taufik dalam keputusan ini sebenarnya masih menjadi tanda tanya. Dalam pernyataan resminya, Taufik menjelaskan bahwa PBSI saat ini sedang menjalankan proses penyegaran. Penyegaran seperti saat mendaftar kuliah dan tidak diterima, ya sudah. Maka itu pasti ada pro dan kontra. Kami ingin yang lebih baik lagi nanti untuk kedepannya, ujar Taufik di Pelatnas PBSI Cipayung pada Jumat, 20 Desember 2024. Meski demikian, pernyataan ini belum cukup meredam kegelisahan para pendukung Christian Adinata. Sementara itu, Ketua Bidang Pembinaan Prestasi Pelatnas PBSI, Eng Hian, mengungkapkan alasan di balik keputusan ini. Menurutnya, tim pelatih mempertimbangkan kondisi cedera Christian yang belum sepenuhnya pulih. Christian diminta untuk fokus pada pemulihan agar nantinya dapat dipertimbangkan kembali masuk ke pelatnas. Meski keputusan ini terkesan logis dari sisi teknis, publik tetap mempertanyakan apakah langkah ini adalah yang terbaik bagi seorang atlet muda berbakat seperti Christian. Keputusan ini juga mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh PBSI dalam menjaga keseimbangan antara regenerasi pemain dan memberikan kesempatan kepada atlet yang sedang berjuang untuk kembali ke performa terbaik. Sebagai organisasi yang bertanggung jawab atas prestasi bulu tangkis Indonesia, PBSI tentu harus mengambil keputusan yang tidak hanya mempertimbangkan jangka pendek tetapi juga masa depan olahraga ini. Kini, pertanyaan besar yang mengemuka adalah apakah keputusan untuk mendepak Christian Adinata dari pelatnas benar-benar merupakan bagian dari penyegaran, ataukah ada faktor lain yang melatar belakanginya. Apapun alasannya, publik berharap agar PBSI tetap mengedepankan transparansi dan memberikan penjelasan yang lebih komprehensif. Christian Adinata sendiri masih memiliki peluang untuk kembali ke pelatnas, asalkan ia berhasil memulihkan kondisi fisiknya dan menunjukkan performa terbaik di turnamen-turnamen mendatang. Dengan segala kontroversi yang muncul, nama Christian Adinata kini justru semakin dikenal publik. Hal ini bisa menjadi momentum baginya untuk bangkit dan membuktikan bahwa ia masih layak menjadi bagian dari tim bulu tangkis nasional. Namun, dukungan dari berbagai pihak tentu sangat diperlukan, baik dari segi moral maupun finansial, agar Christian dapat terus melangkah maju dalam karirnya. Keputusan yang diambil oleh PBSI ini juga menjadi pelajaran berharga bagi para atlet muda lainnya. Dalam dunia olahraga, perjuangan tidak hanya terjadi di lapangan tetapi juga di luar lapangan, termasuk menghadapi berbagai dinamika organisasi. Christian Adinata kini berada di persimpangan jalan, dan bagaimana ia memilih untuk melangkah ke depan akan menjadi penentu masa depannya di dunia bulu tangkis. Bagi PBSI, ini adalah saat yang tepat untuk menunjukkan komitmennya dalam mendukung atlet-atlet muda berbakat. Nama besar seperti Taufik Hidayat diharapkan bisa menjadi pelindung sekaligus inspirasi bagi para pemain yang tengah berjuang untuk menggapai mimpinya.
Dengan segala kontroversi yang terjadi, mari kita tunggu bagaimana kelanjutan dari perjalanan Christian Adinata dan langkah-langkah yang akan diambil oleh PBSI untuk memastikan bahwa setiap atlet mendapatkan perlakuan yang adil dan kesempatan yang setara. Performa gemilang Gregoria di turnamen-turnamen sebelumnya menjadi modal kuat untuk mengincar gelar juara di Indonesia Masters 2025. Gregoria Mariska Tunjung kini membawa semangat baru untuk menghadapi Indonesia Masters 2025. Turnamen ini akan digelar di Istora Senayan, Gelora Bung Karno, Jakarta, mulai dari tanggal 21 hingga 26 Januari 2025. Sebagai salah satu andalan tunggal putri Indonesia, Gregoria tak hanya berambisi tampil maksimal, tetapi juga meraih gelar juara pertamanya di tanah air. Motivasi Gregoria begitu membara setelah mencatatkan performa gemilang di beberapa turnamen prestisius sepanjang tahun ini. Ia baru saja menorehkan prestasi luar biasa dengan menyabet medali perunggu di Olimpiade Paris 2024, sebuah pencapaian yang mengukuhkan dirinya sebagai salah satu pemain elit dunia. Puji Tuhan karena mungkin di tahun ini bisa ada beberapa kali masuk semifinal di Super 500, ungkap Gregoria. Pernyataan ini menggambarkan rasa syukur sekaligus optimisme tinggi untuk menghadapi tantangan di depan. Dalam bulan Oktober saja, Gregoria berhasil menembus babak semifinal di dua turnamen bergengsi, yaitu Arctic Open yang berlevel Super 500 dan Denmark Open yang berlevel Super 750. Tak berhenti di situ, Gregoria kembali menunjukkan kelasnya pada Kumamoto Masters Jepang di bulan berikutnya. Meski hanya keluar sebagai runner-up setelah dikalahkan Akane Yamaguchi dengan skor 21-12, 21-12, pencapaian tersebut tetap memberikan keyakinan besar bagi Gregoria untuk tampil lebih baik di Indonesia Masters 2025. Gregoria juga mencatatkan konsistensi luar biasa dalam turnamen Indonesia Masters sebelumnya. Pada dua edisi terakhir, ia mampu mencapai babak perempat final meski harus tumbang melawan lawan-lawan tangguh. Di tahun 2023, ia dikalahkan oleh Han Yu dari Cina, sementara pada 2024, ia menyerah kepada Nozomi Okuhara dari Jepang. Namun, Gregoria tak pernah kehilangan semangat. Saya juga ingin mendapatkan gelar di Indonesia untuk pertama kali. Saya punya motivasi itu dan semoga bisa dengan persiapan yang bagus dan kerja keras yang tinggi juga. Semoga harapan itu bisa tercapai, ujar Gregoria penuh keyakinan. Turnamen Indonesia Masters 2025 ini bukan sekadar ajang kompetisi biasa bagi Gregoria. Ini adalah kesempatan baginya untuk membuktikan bahwa ia mampu meraih puncak karir di hadapan pendukungnya sendiri. Istora Senayan yang selama ini dikenal dengan atmosfer luar biasa akan menjadi saksi perjuangan Gregoria. Tekadnya untuk memberikan yang terbaik tentu akan mendapat dukungan penuh dari para pecinta bulu tangkis tanah air. Dengan segala pengalaman dan persiapan yang matang, harapan besar ada di pundak Gregoria untuk mengukir sejarah baru. Menghadapi lawan-lawan tangguh tentu menjadi tantangan tersendiri bagi Gregoria. Namun, ia tidak sendiri. Performa gemilang di beberapa turnamen terakhir menjadi modal penting bagi Gregoria untuk menjaga konsistensinya. Mental juara yang ia tunjukkan sepanjang tahun ini menjadi bukti bahwa Gregoria siap menghadapi siapapun di lapangan. Tantangan besar tentu menunggu, tetapi Gregoria telah menunjukkan bahwa dirinya mampu menjawab tantangan tersebut dengan penuh percaya diri. Indonesia Masters selalu menjadi turnamen yang istimewa bagi para pebulu tangkis. Selain menawarkan hadiah besar, turnamen ini juga menjadi panggung unjuk gigi bagi para pemain untuk membuktikan kemampuan mereka di level tertinggi. Dengan atmosfer penuh gairah yang hanya bisa dirasakan di Istora Senayan, Gregoria tentu ingin memberikan yang terbaik. Dukungan langsung dari ribuan penonton Indonesia menjadi kekuatan tambahan yang tak ternilai harganya. Tidak hanya itu, tampil di depan publik sendiri selalu memberikan motivasi ekstra bagi seorang atlet, dan Gregoria tentu ingin memanfaatkan momen ini dengan sebaik-baiknya. Selain performa di lapangan, Gregoria juga mengungkapkan pentingnya persiapan fisik dan mental yang matang. Ia menyadari bahwa tekanan sebagai wakil tuan rumah di turnamen sebesar ini sangat besar. Namun, dengan pengalaman bertanding di berbagai turnamen besar sebelumnya, Gregoria percaya diri bahwa ia mampu mengatasi tekanan tersebut. Fokusnya kini adalah menjaga kondisi tubuh tetap prima dan mempersiapkan strategi terbaik untuk menghadapi lawan-lawannya. Gregoria Mariska Tunjung saat ini berada di puncak motivasi dan kesiapan. Dukungan dari masyarakat Indonesia menjadi energi tambahan bagi Gregoria untuk terus berjuang dan memberikan yang terbaik di setiap pertandingan. Ia tak hanya ingin tampil, tetapi juga mencetak sejarah baru. Dengan kerja keras dan semangat pantang menyerah, Gregoria optimis bahwa mimpi meraih gelar di tanah air dapat terwujud. Seluruh pecinta bulu tangkis tanah air tentu berharap yang terbaik untuk Gregoria. Turnamen Indonesia Masters 2025 akan menjadi pembuktian sejati bagi Gregoria.
Apakah ia mampu mengukir namanya di antara deretan juara legendaris? Kita semua akan menyaksikan perjuangan luar biasa dari salah satu bintang terbaik bulu tangkis Indonesia ini di awal tahun depan. Perjuangan Gregoria bukan hanya soal memenangkan pertandingan, tetapi juga tentang menunjukkan kepada dunia bahwa ia adalah salah satu pebulu tangkis terbaik yang pernah dimiliki Indonesia.